Kenapa netizen Indonesia, masyarakat Indonesia sekarang itu menjadi kurang respect dengan keluarga Vina, terutama dengan kakaknya Vina. Padahal kalau kita perhatikan, kakaknya Vina ini, Vina ini adalah korban utama di dalam kasus ini. Tapi kenapa masyarakat justru sekarang menjadi kurang respect terhadap keluarganya Vina, terutama kepada kakaknya Vina? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kakaknya Vina dan keluarga Vina tetap ngotot, tetap kekeh bahwasannya adiknya Vina itu dibunuh dan diperkok? Itu yang kedua. Apa yang menyebabkan mereka begitu kekehnya? Dan yang ketiga, apa yang harus dilakukan keluarganya Vina untuk memperbaiki nama baik keluarga Vina, terutama nama baik almarhum Vina? Apa sih yang harus dilakukan? Itu 3 poin yang akan kita bahas dalam konten kali ini. Kita awali dari yang pertama, yaitu kenapa netizen Indonesia sekarang menjadi tidak respect dengan kakaknya Vina dan dengan keluarga Vina. Apa sih penyebabnya? Perlu diketahui bahwasannya, apa sih awal mula kasus ini bergulir? Awal penyebab utama dari kasus ini apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau kita mulai mengkerucutkan banget ya, bahwasanya penyebab utama dari kasus ditangkapnya 7 terpidana dan lain sebagainya adalah hoax. Sekali lagi, apa penyebabnya? Hoax ataupun berita bohong. Ini akan saya ceritakan kenapa hoax atau berita bohong ini menyebabkan penderitaan bagi 7 terpidana, menyebabkan kasus ini bergulir sebegitu lamanya, ya kan? Yang pertama, kenapa netizen Indonesia menjadi kurang respect dengan keluarga Vina? Penyebab utamanya yaitu apa? Ketika kakaknya Vina, keluarga Vina bergabung bersama Rudiana di dalam satu meja konferensi pers bersama Hotman Paris CS. Itu penyebab utamanya. Ini awal mula netizen tuh nggak suka itu ya di situ tuh. Dia di situ konferensi pers bareng Rudiana. Itu menyakiti banget. Karena apa? Sudah jelas pelaku utamanya itu adalah Rudiana, yang jadi biang kerok itu Rudiana. Tapi Marliana malah gabung di sana, malah duduk bareng di sana. Itu nyakitin banget. Dan di situ dia ngotot kalau adanya dibunuh dan tetap dicari pelaku pembunuh pemerkosa. Ketika ditanya punya bukti enggak, punya apa enggak, punya indikasi ataupun petunjuk apa enggak kalau adanya dibunuh dan pemerkosa, enggak ada. Memang begitu. Kemarin dalam sidang pun Kang Deddy nantang, yang bilang kecelakaan sudah ada 3 saksi bilang kalau ini kecelakaan. Tetapi yang bilang pembunuhan pemerkosa, coba hadirkan. Ada nggak yang saksi yang melihat? Sama sekali tidak ada. Tapi itu tetap dipaksakan oleh kakaknya Vina ataupun Marliana. Ini yang buat masyarakat itu mulai gedek gitu loh. Padahal masyarakat Indonesia sedang disuguhkan tentang penganiayaan, penyiksaan dan lain sebagainya, penzoliman, pelanggaran HAM, pelanggaran hukum di sana, tapi dia tetap ngotot dengan pendapatnya itu. Itu yang menyebabkan masyarakat Indonesia itu tidak suka dengan kakaknya Vina. Kemudian yang kedua, kenapa kakaknya Vina itu begitu ngototnya kalau adiknya itu dibunuh dan diperkosa? Nah, ini disebabkan adalah hoax. Dikarenakan hoax, sekali lagi itu hoax penyebab utamanya. Kalau kamu pengen tahu jawabannya kenapa kakaknya Vina itu begitu ngototnya kalau adiknya dibunuh dan diperkosa, bahkan sampai dia merekam kesurupannya Linda dan diserahkan kepada Rudiana. Nah, coba kamu flashback ke tahun 2016. Rasakan suasananya tahun 2016. Itu sebenarnya tahun 2016 tidak jauh beda sih dengan tahun-tahun kayak sekarang 2024, terutama di awal kasus ini viral. Yaitu apa? Bertebaranlah teori konspirasi. Ya seperti yang disampaikan seperti kayak orang influencer kayak Widya dan kawan-kawan itu kan, yang mengatakan bahwa pembunuhnya adalah anak pejabat, dikaitkan dengan punya jabatan tertentu, dikaitkan dengan narkoboy dan lain sebagainya. Wah, cocokologi semua. Nah, ini teori-teori konspirasi di tahun 2024 itu juga sama terjadi di tahun 2016. Bedanya kalau yang di 2024 itu lebih viral, ya kan,
engagementnya itu lebih tinggi karena media sosialnya banyak. Kalau dulu hanya BBM. Nah, dulu itu kan BBM, WhatsApp belum ya, masih ada tapi masih dikit. Nah, sama teori konspirasi itu juga muncul setelah dinyatakan kecelakaan lalu lintas, 3 hari kemudian baru bermunculan itu teori konspirasi di BBM itu. Begini, bahwasanya ini bahwasanya ini dibunuh dan diperkosa begini. Wah, akhirnya sedikit demi sedikit membentuklah satu opini. Membentuk satu kepercayaan masyarakat. Masuk akal juga ya. Kalau ini ternyata bukan kecelakaan tapi pembunuh dan pemerkosa. Sama, alibinya sama. Tidak mungkin orang kecelakaan lukanya separah itu. Tidak mungkin kecelakaan sepedanya tidak rusak sama sekali. Plak, persis sama. Teori konspirasinya itu sama. Tahun 2016 dan 2024. Nah, kemudian ditambah diyakinkan lagi dengan datanya kesurupannya Linda. Nah, begitu. Nah, kenapa Linda ini semakin menguatkan? Yaitu karena sebelumnya sudah ada teori konspirasi, ada kesurupan Linda, semakin kuatlah. Dan kepercayaan di Cirebon waktu itu, aura mistiknya itu masih kental gitu loh. Nah, ini semakin diyakinkan. Maka penyebab utama begitu yakinnya siapa itu? Kakaknya Vina ini adalah adiknya dibunuh dan adalah hoax. Makanya ini bahayanya berita hoax itu di situ. Ini harus benar-benar kita jaga. Makanya dari awal channel ini saya bikin, saya selalu membangun opini supaya tidak tergiring ke arah hoax gitu loh, dengan asumsi-asumsi liar begitu. Dan puji Tuhan, alhamdulillah ternyata subscriber saya ngikut juga nih sama opini saya ya. Terima kasih lah ya. Kemudian yang ketiga, apa sih yang harus dilakukan oleh keluarganya Vina untuk memperbaiki nama baik almarhum Vina dan almarhum keluarganya? Salah satunya yaitu dengan bergabung ke netizen. Gabunglah bersama netizen. Yaitu apa? Ikhlaskan. Pakai logikanya ya kan? Perasaanmu itu ya, perasaanmu yang dulu terpengaruh oleh hoax, oleh opini tahun 2016, sekarang hilangkan. Coba pakai logika, pakai akal sehat. Lihat fakta-fakta yang bermunculan, bahwasanya ini memang laka lantas yaitu, ya kan? Nah, jadi seharusnya gabung nih bersama netizen. Dengan cara apa? Dengan cara ayo lawan bersama Rudiana. Keluarganya Vina tuh sekarang harusnya mulai bergabung ke netizen. Kalau ada syukuran di Cirebon, ikut gitu loh. Jangan kamu di situ terus, jangan kamu berada di pihak Hotman Paris terus. Sekarang Hotman Paris kemana? Belain kamu enggak kan? Putri CS kemana? Datang nggak ke kamu? Enggak kan? Atau jangan-jangan duit royalti film kamu dapat apa enggak? Coba, kok masih begitu-begitu aja? Saya lihat ekonominya itu 10 juta penonton loh, hampir 10 juta penonton tuh filmnya. Kamu udah dapat miliaran itu royalti itu. Kenapa kamu nggak dapat apa-apa? Ya kan? Sudah dapat apa gitu loh? Ayo gitu loh. Daripada kamu ditinggalin oleh mereka yang hanya mengambil keuntungan kamu, mending kamu gabung bersama netizen melawan Rudiana. Coba, seharusnya yang kamu salahkan itu bukan orang-orang yang tidak jelas siapa pelakunya, karena memang ini bukan pembunuh dan pemerkosa. Yang jelas-jelas menyebabkan kematian adikmu itu adalah Eki, anaknya Rudiana. Kenapa? Karena dia mabok. Coba perhatikan nih, kemarin tuh sidang si temennya Eki, gimana dia itu minum 10 butir Zenit, bayangkan. Belum lagi minum vodka. Nah, apa sih yang menyebabkan kalau kamu minum Zenit itu akan berakibat apa? Bahaya ini. Nah, coba kamu lihat, bisa melayang-layang, bisa halusinasi, bisa merasa tidak sakit badannya ini. Belum lagi dia minum vodka. Nih gambarnya nih, vodka kalau pengen tahu. Ini ngeri-ngeri semua gitu loh. Ini sangat-sangat berbahaya. Jadi kalau Anda ingin memperbaiki nama baik keluarga Anda, gabung bersama netizen lawan Rudiana. Karena penyebab kematian adik Anda Vina bukan siapa-siapa, tetapi anaknya Rudiana. Karena dia menggonceng dalam keadaan mabuk, zigzag sana sini, jebret jatuh. Itu satu-satunya jalan. Ayo gabung bersama netizen. Kamu kalau ada syukuran, ikut pengajian, ikut syukuran bersama keluarga terpidana. Ini akan membuat
netizen luluh hatinya dan membuat kamu juga hatinya menjadi terbuka, tenang. Jangan kemakan isu lagi tahun 2016. Kamu itu dulu sampai ngerekam Linda kesurupan mengatakan kalau adekmu itu dibunuh dan diperkok. Itu kan kamu juga nggak ada buktinya kan? Saya dan keluarga nggak punya bukti apa-apa, nggak punya saksi juga. Jadi ya sudah. Ada buktinya, bener kan? Ya, kamu ngaku sendiri nih di wawancara dengan TV One, kamu nggak ada buktinya gitu loh. Kamu hanya asal asumsi aja. Mending sekarang kamu kembali ke akal sehatmu gitu loh. Bahwasanya memang adekmu itu bukan dibunuh dan diperkosa, tapi memang pelaku utamanya adalah si Eki yang mabok itu. Ayo sama-sama kita lawan Rudiana. Niscaya keluargamu nama baiknya akan kembali pulih. Oke? Terima kasih sudah menyimak. Ayo terus dukung. Semoga 7 terpidana lekas bebas.